Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلو عليهم نبأ ابنai Adam, dan bacakanlah Muhammad alaihim atas mereka, yaitu kaum Nuh, naba abnai Adam, kabar tentang dua anak Nabi Adam, yaitu Habil sama Qabil, bil haqqi, dengan sebenarnya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil sama Habil. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka, yaitu Habil, diterima, dan yang lain Qabil tidak diterima. Kemudian Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Nah, kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, yaitu Qabil membunuh Habil. Kemudian ia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ya. Ini adalah Qabil membunuh Habil, putranya Nabi Adam. Ya. Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil, akhirnya masuk neraka. Kemudian ayat berikutnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu siapa? Azar, ya. Atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan berhala-hala sebagai tuhan-tuhan yang disembah? Ini sesungguhnya aku, aroka, aku melihat kamu, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar. Jadi Azar itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi yang kedua adalah Azar. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, pekerjaannya apa? Membuat patung dan menyembah patung. Ya, tidak menyembah kepada Allah, maka ia akhirnya masuk neraka. Wa nada Nuhun Rabbahu, dan ketika Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya, kepada Allah, faqala, lalu dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku adalah termasuk dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim, penghukum yang paling adil, paling bijaksana. Qala ya Nuh, kemudian Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia, anakmu itu, yaitu namanya Kan'an, laisa min ahlik, dia bukan termasuk dari keluarga kamu. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya permintaanmu tentang anakmu itu, amalun ghairu sholih, adalah perbuatan yang tidak soleh, tidak baik. Fala tas'alni, dan jangan, maka engkau jangan minta, ya, jangan tanyakan lagi kepadaku, ma laisa laka bi ilm, apa yang tidak kamu, ya, bagi kamu tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu. Ini aiduka, sesungguhnya aku menasihati kamu, antakuna minal jahilin, ya, agar kamu tidak jadi orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi Nuh itu memohon kepada Tuhannya, ya. Ketika Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah engkau. Dan air pun disurutkan, kemudian perintah pun diselesaikan. Yaitu yakni Allah melaksanakan janjinya, membinasakan orang-orang kafir kepada Nabi Nuh, dan menyelamatkan orang yang beriman. Ya. Menyelamatkan orang yang beriman. Jadi anaknya Nabi Nuh itu namanya Kan'an.
Sedang putra-putranya yang lain yang beriman namanya Sam, Ham, dan Yafid. Akhirnya apa? Nuh memohon kepada Allah sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Nah, ini di saat kapal itu pun berlabuh sampai di atas Gunung Judi, gunung yang terletak di Armenia, di sebelah selatan perbatasan dengan Mesopotamia. Ya, akhirnya orang-orang dolim itu dikatakan binasalah orang-orang yang dolim, ya, tenggelam semuanya. Akhirnya Nuh mohon kepada Allah sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, karena anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an ikut tenggelam. Ya. Dan janjimu adalah benar, engkau adalah hakim yang adil dan yang maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluarga kamu. Kan'an itu bukan termasuk keluarga kamu. Ya, walaupun dia terlahir dari keluarga Nabi Nuh. Tapi Allah bilang tidak dianggap jadi keluarga Nabi Nuh. Karena apa? Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Ya, sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Ya. Jadi anaknya Nabi Nuh akhirnya diazab masuk neraka akhirnya. Ya. Dan di dalam surah Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil ardo, maka kami benamkan dia Qarun, wa bidarihil ardo, dan rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu, maka tidak ada baginya min fi'atin, dari golongan yang surunahu, yang menolong mereka, min dunillah, dari selain Allah. Wa makana minal muntasirin, dan tidak ada yang bisa ataupun dari orang-orang yang dapat menolong. Ini adalah Qarun. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya di dalam bumi. Jadi Qarun itu adalah anak paman Nabi Musa. Ya, jadi Qarun itu anak dari pamannya Nabi Musa. Dengan kata lain apa? Sepupu. Jadi Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Akhirnya apa? Kami benamkan, kata Allah, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Ya. Qarun yang juga masih keluarga Nabi Musa atau sepupu Nabi Musa, akhirnya pun diadab oleh Allah, ditenggelamkan di bumi. Dia beserta hartanya. Kemudian surah Al-Ahzab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah, hancurlah kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan benar-benar dia binasa. Ma'auna anhu maluhu, ya, tidak berguna baginya hartanya, wa ma kasab, dan apa harta atau pekerjaan yang telah dia usahakan di dunia. Sayasla naron dzata lahab, dan kalau dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu, dan istrinya Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Fi jidha, dan di lehernya, pada lehernya di akhirat. Hablun mimman sadaq, terdapat tali dari sabut besi yang dipintal. Ya, ini adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi paman daripada Rasulullah itu akhirnya pun juga tetap binasa, masuk neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia binasa. Ya, benar-benar dia binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dan kelak dia masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW, akhirnya masuk neraka. Kemudian surah At-Tahrim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru. Allah telah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata, mereka berdua, tahta abadaini, ya, di bawah pengawasan dua orang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami, solihaini, ya, hamba kami yang soleh. Fakhonatahuma, lalu kedua istri mereka mengkhianati mereka dalam beragama. Falam yugniya anhuma, maka tidaklah Nuh dan Lut dapat menghindari anhuma, dari kedua istri mereka, minallah syai'an, dari azab Allah sedikit pun. Wa qila dkhula an-nar, wa qila dkhulan nar ma'adakhilin,
Dan dikatakan kepada mereka, istri mereka, masuklah kalian ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, siapa itu? Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba Allah yang soleh di antara hamba-hamba kami, yaitu keduanya berkhianat kepada suaminya. Mereka, ya, kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Dia berkhianat kepada suami, dan kedua suami itu, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh, tidak dapat membantunya sedikit pun dari siksaan Allah. Kemudian dikatakan, Allah berfirman kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama bareng-bareng dengan orang-orang yang masuk neraka. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, istri Nabi Lut itu bernama Waliha, dan istri Nabi Nuh itu bernama siapa? Waligah. Ya. Jadi Waliha itu istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh namanya Waligah. Jadi keduanya itu ada dalam bimbingan Nabi sebagai manusia yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Namun hatinya keras, menerima pelajaran, ajakan untuk beriman kepada Allah. Ya. Akhirnya mereka membuat tidak selamat karena tidak mau ikut bimbingan Nabiullah. Jadi istrinya Nabi Nuh itu justru menuduh suaminya gila. Ya, karena Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit, tidak ada air kok bikin kapal. Jadi istrinya Nabi Nuh itu justru menuduh suaminya gila. Sedangkan istrinya Nabi Lut menuntut kaum suaminya agar berbuat yang tidak wajar dan tidak sopan terhadap tamu-tamu suaminya, yaitu malaikat. Waktu malaikat datang bertamu. Karena itu perbuatan keduanya itu, istri Nabi tersebut pantas diazab oleh Allah dan dimasukkan ke neraka bersama rombongannya. Jadi itu adalah balasan setimpal atas dosa besar yang dia perbuat. Jadi azab yang diterima oleh istri Nabi Nuh dan Lut itu menunjukkan apa? Bukan jaminan. Jadi azab yang diterima istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu menunjukkan bahwa tidak ada jaminan surga bagi istri orang yang soleh. Ya, keluarga Nabi Musa masuk neraka, bapaknya Nabi Ibrahim masuk neraka, pamannya Nabi Muhammad masuk neraka, ya, istrinya Nabi Lut masuk neraka, istrinya Nabi Nuh masuk neraka, anaknya Nabi Nuh Kan'an masuk neraka. Jadi tidak ada jaminan mereka itu masuk surga, itu nggak ada jaminan. Apalagi sekedar anaknya kiai itu nggak ada jaminan masuk surga, dan kiainya sendiri juga belum tentu masuk surga. Ya, maka tidak patut kalau orang itu membangga-banggakan bahwa aku ini anaknya kiai, harus dipanggil Gus. Bahkan ada orang yang sombong sekali, dia ingin membuat sertifikasi Gus. Ya, kalau begitu orang-orang harus dibikin sertifikasi Gus, nanti ada lagi sertifikasi kiai. Ya, itu adalah perbuatan orang yang sombong. Jangankan Gus anak kiai, bahkan kiainya sendiri saja itu tidak ada jaminan masuk surga. Ya, maka dari itu kalau berketepatan kita berada dalam sebuah keluarga yang dimuliakan oleh Allah, ketepatan bapak kita kiai, keluarga kita kiai, kita anaknya kiai, kita jangan sombong. Tetap mencari surga dengan masuklah surga dengan apa yang kalian lakukan. Masuklah surga dengan amal perbuatan kalian. Ya. Jadi kita tidak bisa masuk surga dengan kesolihan bapak-bapak kita, dengan kesolihan mbah-mbah kita, dengan kesolihan saudara-saudara kita. Ya. Jadi tidak bisa menjamin bahwa azab yang diterima oleh istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu menunjukkan bahwa tidak ada jaminan masuk surga, ya, tidak ada jaminan masuk surga dari keluarga orang-orang yang soleh. Ya. Yang masuk surga adalah yang soleh itu. Kalau yang soleh bapaknya, ya bapaknya yang masuk surga. Jadi kalau yang hebat bapaknya, anaknya jangan merasa hebat seperti bapaknya. Kalau mbahnya yang hebat, yang soleh, kalian jangan merasa hebat seperti mbahmu. Kan yang hebat mbahmu, yang soleh kan bapakmu, bukan kamu. Ya. Kalau dulu di pondok itu dan apa? Innal fata mayakulu ha'anada. Sesungguhnya seorang yang kesatria itu yang mengatakan bahwa inilah aku. Ya. Walaisal fata mayakulu kana abi. Dan orang yang hebat itu bukan orang yang mengatakan bapakku adalah ini, bapakku adalah hebat seperti ini, enggak. Artinya orang yang hebat, yang kesatria itu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kemampuan selain dirinya sendiri. Kalau kita lihat tafsir Al-Quran dari Profesor Quraish Shihab, ya, pernah dijelaskan bahwa tidak ada riwayat apapun yang menyebutkan barang siapa yang menikahi seorang ulama atau orang soleh akan dijamin masuk surga. Sebagai ahli tafsir pernah mengatakan bahwa
Tidak ada riwayat apapun yang menyebutkan barang siapa yang menikahi seorang ulama atau orang soleh akan dijamin masuk surga. Bahkan Profesor Quraisy juga mengungkapkan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun di antara kamu yang masuk surga selain karena amalnya. Bahkan Profesor Quraisy mengungkapkan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, sekalipun engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekalipun aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang terjamin masuk surga, karena surga dan neraka adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa amal perbuatan kita sendiri yang akan menjamin masa depan kita. Itu pun atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika tidak karena rahmat Allah, niscaya seseorang tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pencapaian dari apa yang telah kita capai dari yang kita anggap suatu prestasi.